Ya saya bilang mantan pidana ya orang yang baik-baik juga ya, tidak jahat semua orangnya. Enggak, kadang-kadang mantan pidananya ya keluar dari LP juga ya mungkin terima dengan masyarakat lah. Ya orangnya juga baik, ya itu ya. Kalau menurut saya tergantung kepribadian mereka masing-masing juga sih. Ada juga yang beberapa yang udah masuk penjara, keluar, ngelakuin hal yang sama, keburukan yang sama, terus masuk lagi. Kan itu berarti pada dasarnya si orang itu kayak gak mikir lah kasarnya, kayak ngelakuin hal yang sama. Nah, kalau misalnya yang bener-bener punya niatan untuk berubah, kalau kata saya pribadi pasti ada. Soalnya setiap orang pasti bisa berubah. Orang jahat kali ya kalau menurut saya, tapi di balik kejahatan itu mungkin ada sesuatu yang mereka lakuin itu mungkin untuk keluarga, contohnya misalnya mencopet atau apa gitu ya. Kalau misalnya kata saya, narapidana itu kalau sudah jadi ex mantan sebaiknya tidak dijauhi oleh masyarakat, baik itu keluarga sendiri, saudara ataupun tetangga, tapi harusnya dirangkul agar bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu kalau menurut saya. Perkenalkan, nama saya Asep Joheri alias Heri Coet. Saya punya pengalaman 8 kali bolak-balik masuk penjara. Saya pertama kasus curanmor kurang lebih waktu itu SMP kelas 3. Kenapa saya harus berbuat curanmor waktu itu? Mungkin karena lingkungan ya. Pertama lingkungan, kedua memang ada bawaan dari putus asa atau frustasi ketika saya melihat di keluarga ini ibu bapak saya broken home. Cara itu ternyata memang cara yang memang tidak tepat dan memang tidak berakhir baik juga. Namanya broken home, kedua orang tua saya semakin jadi malah semakin apa namanya, semakin pisah, betul-betul pisah, sehingga saya semakin berontak, semakin semakin sengaja untuk berbuat kriminal. Dan waktu itu memang saya juga tertangkap ya, di kelas 3 SMP itu saya tertangkap karena masih di bawah umur. Jadi hanya sidang apa namanya ya, diversi, hanya diversi karena memang masih di bawah umur. Seiring waktu keluar SMP ya, saya semakin jadi juga. Saya lebih ke bisnis narkoba, jualan narkoba. Waktu itu jenis ada satu obat yang namanya BK atau Baby Cry. Semakin jadi saya malah ikut-ikutan dengan para senior-senior yang ada di sekitaran wilayah saya, daerah saya. Saya malah ikut, betul-betul ikut dalam satu kelompok waktu itu untuk melakukan aksi curanmornya ya, sehingga mendapatkan setiap hari atau waktu itu minimal 1 minggu sekali saya mendapatkan hasil kejahatan saya. Dan hasilnya memang saya bagi, saya dibagi dengan tim ya, dengan kelompok saya dibagi-bagi, dan itu malah jadi kecanduan, malah jadi kebiasaan. Karena jadi memang waktu itu sangat menjanjikan ya, waktu itu sangat menjanjikan curanmor itu, begitu kerja langsung dijual, langsung dapat duit gitu ya. Akhirnya tambah kecanduan, dan tahun 1999 itu hukuman saya curanmor yang memang barang buktinya banyak ya, dikumpulin dari awal sampai akhir karena saya juga berniat memang udahlah ungkap aja semua apa yang pernah saya lakukan gitu kan di tahun 99 itu, sehingga barang bukti waktu itu memang cukup banyak ya, kurang lebih yang terungkap itu 50 unit ya, 50 unit kendaraan roda 4. Karena memang tujuan saya mau berhenti ya, sehingga saya buka semua barang bukti saya yang pernah saya lakukan selama di
SMA atau keluar SMA ya sampai 1999. Tanggal 24 bebas, tanggal 1 Januari tahun 2000 jam 1 saya kena lagi. Karena setelah tahun baruan itu saya pagi langsung jalan lagi dan tanggal 1 jam 1 itu kena lagi ya, ke gap lagi. Berarti saya di luar tuh cuman 25, 26, 27, 28, 29, cuma 1 minggu di luar udah kena lagi. Padahal waktu itu saya cukup lama, setahun setengah ya, yang 1999. Dan akhirnya memang waktu itu saya tidak punya apa-apa karena juga memang baru bebas, sehingga hukuman terakhir saya di tahun 2000 itu hukumannya 2 tahun setengah. Ya, hukumannya 2 tahun setengah. Buat saya itu memang saat yang tepat, momen. Ya, saya tidak bisa main di persidangan, saya tidak bisa main di APH, sehingga saya harus merasakan hukuman yang paling lama menurut saya sepanjang pengalaman atau sepanjang perjalanan saya di dunia curanmor dan di dunia narkoba. Tanda jiwa Kisunda. Berita aktual kami kemas dalam program Berita Pas TV. Berita Pas TV bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Ngobrol Rupi-Rupi Pasundan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan yang kompeten dan kredibel. Dipandu oleh host Teh Subarsah yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Siraman rohani, penyejuk hati, menambah wawasan keislaman Anda. Bersama Ustadz Tata Sukayat yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Bicara soal kuliner, tak akan ada habisnya. Ragam jajanan dan makanan, semua kami hadirkan dalam program Jajanan Pasar yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Ilmu pengetahuan terus berkembang. Temuan-temuan dan hasil penelitian terus berdatangan. Semua kami sajikan lengkap dalam program Catatan Dosen yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Hatin dengan kondisi masyarakat. Disampaikan melalui kritik sosial. Diungkap lengkap dalam program Kang Didi Nyintruk yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Mobil sedang bayar per genap ratus atau per 500 per bulan. Sok bikin abdi heula gitu. Udah mulai angge mobil. Alhamdulillah seiring waktu, karena memang Tuhan ini adil dan saya selalu protes waktu itu kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya pribadi gitu ya, protes dalam diri saya sendiri. Katanya kalau memang seseorang atau umatnya ingin berbuat baik, ingin tobat, ingin hijrah, maksudnya ingin berhenti dari dunia-dunia gelap, berhenti dari dunia narkoba, pasti mendapatkan bantuan, kemudahan-kemudahan untuk bisa berhenti gitu kan. Saya tetap meskipun saya dalam kondisi minum, saya selalu dalam diri ini menjerit, nangis, menjerit dan protes kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berikan saya kesembuhan, berikan saya mujizat, berikan saya hidayah gitu kan. Tetap karena saya memang pengen berhenti total dari dunia kriminal maupun narkoba, dan motivasi atau titik balik untuk saya berhenti banyak beberapa faktor yang mendorong saya ya. Tapi yang lebih utama niat saya ketika saya melihat adik-adik saya sudah gede. Menurut saya waktu itu sudah cukup perjuangan saya untuk adik-adik saya, tinggal berjuang atau tinggal mikirin diri saya sendiri, karena saya meyakini kalau seorang laki-laki harus punya istri gitu kan, harus punya keluarga gitu kan. Ya lebih ke arah sana, sehingga saya waktu itu meskipun mabok, meskipun berandal, tetap saya punya keinginan sekolah pengen tamat, ya minimal SMA saya harus tamat. Kedua, saya harus berumah tangga, harus berkeluarga, iya. Dan itu memang kehidupan wajar di dunia ini untuk berumah tangga.
Dari pertama pas saya nikah sama Kang Heri, saya juga kaget. Kan saya nggak tahu ya, Pak Heri pernah berbuat apalah kejahatan, pernah bolak-balik masuk penjara. Nggak tahu, pas mau nikah kan dia cerita punya masa lalu gini, tapi saya ngomong sama Pak Heri gini, ya udahlah nggak apa-apa, masa lalu mah namanya juga kan masa lalu, pastilah setiap orang juga punya masa lalu. Yang penting mah kata saya kedepannya bisa berubah menjadi baik, bisa membuktikan bahwa sudah berubah menjadi yang lebih baik lagi lah. Pokoknya jangan mengulang masa lalu lagi. Alhamdulillah sampai saat ini semenjak nikah sama saya, alhamdulillah yang saya kenal ya berubah gitu, jadi baik, jadi berubah perhatian lah sama istri, sama keluarga, sama saudara. Dan alhamdulillah selama saya nikah sama Pak Heri, yang saya dengar ya orang-orang ngomonginnya positif. Alhamdulillah ya, semenjak nikah Pak Heri jadi berubah, nggak seperti dulu. Dulu mah gini gitu. Itu saya juga nggak tahu ya gini apa gitu apa. Yang jelas semenjak nikah yang orang-orang ngomongin gitu ke saya, alhamdulillah semenjak nikah jadi robah, jadi baik, jadi berubah. Nah yang saya dengar itu. Baik, karena stigma negatif residivis ketika saya pertama bebas ya, jadi hal seperti ini sering saya dapatkan. Karena proses saya ingin berhenti pun saya harus 4 kali gitu kan, harus 4 kali dulu masuk kembali, baru betul-betul total berhenti. Saya sering mendapatkan cacian, makian, baik dari keluarga maupun dari teman-teman maupun masyarakat sekitar, apalagi masyarakat sekitar yang memang memandang jelek stigma negatif residivis. Di situ saya tambah berontak, tapi karena saya berkeinginan ingin berubah, ingin baik, yang biasanya saya ambil emosi, di sana saya tidak gitu kan. Sampai-sampai saya mau Jumatan pun sempat ditendang, ya maling nggak usah Jumatan, nggak usah sholat gitu kan. Jadi saya sangat-sangat menerima stigma itu karena memang mungkin masyarakat sekitar pun paham kalau Heri Cuet ini sudah 8 kali keluar masuk bui dengan kasus yang sama, sehingga sudah tidak layak lagi diterima di masyarakat mungkin, atau ya tadi ketakutan. Mungkin kalau masyarakat lebih ke banyak ketakutan, takut motornya hilang, takut kendaraannya hilang, ya mobilnya hilang, atau takut anaknya ke bawah-bawah nggak benar karena pakai narkoba gitu kan. Jadi stigma semakin menempel di saya, tapi karena niatan saya ingin berhenti, akhirnya saya jadikan motivasi. Bukan saya jadikan emosi, tapi saya jadikan cacian makian itu jadikan saya motivasi. Ini mas saya yang merasakan sendiri, suami saya kan mantan ex-napi lah. Jadi jangan lihat sebelah mata lah, tapi itu mah hanya kita lah yang merasakan, susah ya diceritakan mah. Jadi intinya jangan melihat sebelah mata lah, jangan sekarang misalkan badan ditato atau gimana lah, yang penting hatinya aja lah, yang penting lihatnya hatinya. Sebenarnya sih nggak semua orang yang ditato itu preman atau kelakuannya jelek, atau itu belum tentu kan, yang biasa-biasa juga ya. Tapi yang saya lihat ya alhamdulillah sih suami saya udah bisa berubah, dan
bisalah melihat ke masyarakat bahwa bisa berubah gitu ya, yang masa lalunya jelek akhirnya sekarang bisa berubah gitulah. Saya ingat waktu itu ketika 60 hari persis ya, saya berhenti, saya introspeksi diri, saya berusaha menahan diri untuk dari sakau itu. Persis hari ke-60 hari itu saya sempat putus asa, sempat frustasi, dan saya ambil 2 langkah, yaitu antara mati dan tidak gitu kan. Malam hari saya siapin 1 botol dengan 1 utas tali untuk gantung diri ya. Untuk gantung diri, tapi saya di situ masih ingin berbicara langsung dengan komunikasi langsung dengan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, seandainya saya tidak berguna di dunia ini, izinkan saya untuk mati dengan cara gantung diri. Dan saya bicara juga, ketika saya diberikan kesempatan yang baik ya, diberikan saya hidup untuk yang kedua kalinya, sisa umur hidup saya akan abdikan kepada mereka para mantan napi. Jadi alhamdulillah ketika persis mau adzan subuh, saya baru bangun karena waktu itu saya seakan-akan ada di dunia yang entah alam, pokoknya gelap gurita, gelap sekali. Tapi saya masih bisa melihat dan saya bertanya-tanya kepada diri saya sendiri, saya ini siapa? Saya mau kemana gitu? Di alam entah di mana, intinya gelap, tapi mata saya ini terbuka gitu, tapi gelap semuanya gitu. Nah, saya selain itu saya bertanya lagi, kalau memang diizinkan saya untuk hidup, berikan saya kesehatan, berikan agar saya tidak pakai putau lagi, tidak narkoba lagi, ya. Berikan saya mujizat, berikan saya kekuatan agar saya bisa memulai hidup yang baru. Heri Cuet kemarin sudah meninggal, jadi saya hidup yang baru. Anggap Heri Cuet yang kemarin sudah meninggal. Jadi dan sisa umur hidup saya dari sekian umur entah berapa tahun lagi, ini sisa umur hidup saya akan abdikan kepada mereka mantan napi. Nah inilah jadi salah satu konsekuensi saya, komitmen saya ketika saya diberi ke hidup yang kedua kalinya, kesempatan yang kedua kali, karena nadar saya ingin mengabdi, sisa umur hidup saya akan saya abdikan kepada mereka mantan napi. Inilah bentuk saya, salah satu komitmen. Jadi saya ingin dan alhamdulillah terwujudlah punya yayasan air atau yayasan Anugerah Insan Residivis. Salah satu perguruan tinggi ternama yakni Universitas Pasundan. Perguruan tinggi di bawah naungan organisasi tertua di Jawa Barat, yakni Paguyuban Pasundan. Untuk memenuhi sumber daya manusia yang unggul di Indonesia, di tahun 1999, Universitas Pasundan kemudian mendirikan Pasca Sarjana Universitas Pasundan yang terletak di Jalan Sumatera, nomor 41, Kota Bandung. Hingga saat ini, Pasca Sarjana Unpas memiliki 3 program doktor, yakni Doktor Ilmu Manajemen, Doktor Ilmu Sosial, Doktor Ilmu Hukum, dan 11 program magister, yakni Magister Administrasi dan Kebijakan Publik, Magister Manajemen, Magister Teknik Industri, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknologi Pangan, Magister Pendidikan Matematika, Magister Teknik Mesin, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Magister Kenotariatan, dan Magister Akuntansi. Pasca Sarjana Unpas mencetak mahasiswa yang luhung ilmunya, pengkuh agamanya, jembar budayanya, dan diharapkan melahirkan para pemimpin yang cinta dan dicintai oleh masyarakat dan bangsanya.
berhubungan dengan warga binaan pemasyarakatan atau WBP mantan napi yang menjadi tugas utama itu ada 2 kedinasan ya, 1 dinas sosial, kedua dinas tenaga kerja. Artinya dinas sosial memulihkan mentalnya, tenaga kerja itu menyalurkan atau memberikan keterampilan untuk bekal mereka pasca tidak ditahan, karena bagaimanapun kan harus hidup. Nah, peran ini diambil oleh Yair, Yayasan Anugerah Insan Residivis, dengan modal apa adanya lah, atau koneksi Kang Heri sebagai ketua umum nitip nih anak buah saya untuk di percetakan, untuk dicuci mobil, untuk di counter, tapi itu melalui proses pelatihan dulu di yayasan, tidak langsung dirujuk, jadi disiapkan dulu. Allahu Akbar. Allah. Allah. Kalau stigma pasti masih ada ya, apalagi kalau ke masyarakat yang ya menurut saya bingung, kurang begitu paham atau ini ya. Karena penting melihat tampilan, karena mereka kan mayoritas bergambar atau bertato, ada cibiran yang ya stigma tadi ya. Tapi sebetulnya mah nggak usah melihat dari tampilan gitu kan, tapi beberapa masyarakat masih tetaplah stigma, tapi tidak begitu dahsyat ya, atau karena kita ada upaya sosialisasi dengan masyarakat di mana mereka berada. Kegiatan kita bahkan suka melibatkan masyarakat, bahwa kita berkegiatan nih ini dan sebagainya untuk menghilangkan stigma tadi. Masih butuh proses waktu, dan otomatis itu masih adalah stigma masih ada. Dan kita tetap berjuang untuk menghilangkan stigma negatif dari masyarakat tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim litunzira qauman. Pas begitu saya pulang dari Nusa Kambangan itu sakitnya luar biasa. Kalau kita nggak kuat iman, itu mungkin udah kejadian lagi hari itu juga, menit itu juga, ya kan? Sampai orang lihat saya, Bang Ruben pulang balik kanan masuk ke rumah ngintip, ya kan? Wah, ketakutan sekali, ya kan? Image masyarakat itu bahwa saya ini adalah seorang pembunuh, perampok gitu, ya kan? Kejam di mata mereka itu, padahal kan nggak begitu. Nah, akhirnya saya tawadu, ya kan. Nah, saya pingin belajar hijrah dari jalan setan ke jalan Allah, dari jalan diskotik ke jalan masjid, dari jalan homru ke jalan dikir, perlahan-lahan. Sampai sekali waktu pas saya wudu, anak-anak lagi ngikutin mau Jumatan, di belakang ada salah satu ustadz mengatakan bahwa ngapain mau sholat, sedangkan air wudhu itu tidak bakal masuk ke dalam kulit. Kata saya dijawab, Pak Ustadz, yang membatalkan air wudhu itu adalah di sapinah juga, ya kan? Di luar daging, luar kulit. Sedangkan tato saya di dalam kulit, di luar daging, ya kan? Nah, jadi apakah salah kalau seorang pendosa seperti saya itu bertobat? Itu jadi terkait dengan kemudian ya secara hukum bisa musyawarah. Tapi bukan itu masalah laki-laki ribut. Ya, tapi ayo kita cari solusi dengan musyawarah. Ya. Itu. Yang utamanya saat saya lagi menyendiri di rumah, saya ingat orang tua. Tidak ada orang tua yang pingin anaknya jadi penjahat. Disitulah saya berpikir, karena ternyata godaan itu selalu ada. Dan udah beberapa kali saya kena fitnah orang. Saat saya dikasih kepercayaan memimpin proyek, ada surat kaleng datang ke pihak kepolisian.
bahwa saya seorang residivis, pembunuh, tolonglah ditangkap, dan itu ada bukti. Ya alhamdulillah karena kedekatan saya dengan para aparat yang selalu mengasih nasihat supaya meninggalkan dunia hitam. Akhirnya saya berpikir, oh tidak semua masyarakat senang terhadap saya. Nah saat ini akan saya buktikan ya, bahwa saya pingin benar-benar, saya bukan pingin jadi orang baik, tapi saya pingin belajar menjadi orang baik. Tapi alhamdulillah, kalau tadinya image di masyarakat lihat saya suka menjauh, apalagi dengan penuh tato. Wah ini penjahat. Jangankan kota Bandung kecil, Jawa Barat itu mengenal saya seorang penjahat, seorang residivis kelas kakap. Tapi alhamdulillah Allah sudah menurunkan hidayah. Saya berniat hijrah, berniat pingin belajar menjadi orang baik. Ya alhamdulillah, dunia hitam saya akan tinggalkan. Dulu siap. Nah, itu kan sambil nunggu teman-teman. Saat ini alhamdulillah, jadi saya waktu bikin Yayasan Anugerah notaris nama Yayasan Anugerah Insan Residivis, sempat notarisnya bilang, "Kang, kalau bisa jangan residivis dong," gitu kan. "Enggak mau, Bu. Kalau Ibu mau jadi notaris saya silakan." Karena saya memang lagi melawan stigma negatif residivis ya. Dan juga ada salah satu pejabat yang bilang, "Kang, jangan residivis Kang, kalau bisa." "Tidak mau." Kata saya, ini sengaja, unsur faktor sengaja karena ingin merubah stigma negatif residivis ya. Akhirnya ketika saya bikin di notaris itu, notaris bilang, nelpon saya, "Kang, ini SK Kemenkumnya sudah jadi," katanya. 2 hari padahal, 2 hari. Ini subhanallah luar biasa gitu kan. Karena memang sebelumnya kan saya selalu pendekatan dengan pihak Lapas, pihak Kanwil, pihak Bapas, Dirjenpas, Kemenkumham gitu. Jadi sebelum 18 tahun itu saya pendekatan terus, meskipun legalnya belum ya, tapi ketika tahun 2018 saya melegalkan notaris, dengan alhamdulillah kemudahan saya dapatkan, cuma 2 hari selesai gitu kan. Dan tinggal saya sekarang mempertahankan SK Kemenkumham itu. Jadi di Yayasan Anugerah Insan Residivis ini ada beberapa divisi ya. Ada divisi rohani, ada divisi pendidikan, ada LVKS lebih ke lebih ke permasalahan ABH atau anak bermasalah dengan hukum. Ada olahraga, ada seni, ada budaya, lengkap lah. Ini gambaran salah satu miniaturnya di dalam negara gitu ya. Saya berusaha seperti itu dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan 2018, sekarang 2022 nginjak ke 4 tahun ya. Tapi stigma itu masih ada di kalangan baik menengah ke bawah maupun menengah ke atas, tetap itu masih ada. Karena berabad-abadnya stigma ini sudah berjalan. Sementara upaya misal anggap pemerintah terkait, dinas terkait yang menyuarakan stigma tadi ya, atau Yayasan Anugerah Insan Residivis ini hanya baru umur 4 tahun, belum seberapa abad gitu kan. Artinya saya pribadi tidak akan putus asa untuk terus memperjuangkan melawan stigma negatif ini, membuktikan kalau mantan napi ini, mantan WPP ini bisa berkarya dan bermanfaat untuk masyarakat. Itu sudah jelas masyarakat dan masih awam, tapi kita Heri Coet dan Yayasan Anugerah Insan Residivis masih tetap berusaha untuk melawan stigma negatif itu.